Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai alat pembersih air dari sampah, yang dinamakan Swisor. Next. Berikut anggota kelompok 2 antara lain Nadifa Aska, Dimas Putra, Nivan Maria, Aurelia Felita, Emmanuel Timothy, Muhammad Bintang, Renaldi M, dan Ewodia Adalia. Next. Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk sehingga tingkat pemenuhan kebutuhannya pun semakin tinggi. Akibatnya, kuantitas sampah plastik yang dihasilkan pun semakin banyak. Salah satunya sampah plastik. Berdasarkan data yang dilansir dari situs ourworldindata.org, pada tahun 1950, dunia hanya memproduksi 2 juta ton plastik per tahun. Sementara pada tahun 2015, produksi plastik telah mencapai angka 381 juta ton per tahun. Dari data tersebut, dapat kita sadari bahwa terjadi peningkatan produksi plastik hingga 190 kali lipat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah plastik terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada layar, plastik ada di mana-mana, mulai dari daratan hingga menyebar ke perairan, seperti kali, sungai, bahkan lautan, dari yang ukurannya mikro hingga makro. Next. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik itu perlu waktu yang lama agar dapat terurai, yaitu minimal 50 tahun. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, botol plastik di laut memerlukan waktu 450 tahun agar dapat terurai. Berikut data sampah plastik yang ada di Indonesia. Terdapat 8 juta kilogram sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia setiap harinya, dan 3 juta diantaranya diduga mencemari perairan. Next. Untuk itu, kelompok kami ingin menciptakan rancangan pembersih sampah yang efektif, mobile, dan efisien. Efektif di sini maksudnya dapat mengangkut sampah dengan kuantitas yang besar. Kemudian ada mobile, maksudnya prinsip alat ini tuh dapat mendatangi sampah, bukan didatangi sampah. Terus yang ketiga, efisien. Jadi bisa membersihkan sampah yang ada di permukaan maupun di dasar sungai. Next. Kemudian penyempitan masalah Sungai Citarum. Next. Jadi Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat dengan panjang 269 km, lebar 50 meter, kedalaman 3 meter, dan kedalaman 3 meter. Sungai Citarum berperan penting sebagai air baku air minum PDAM, memasok listrik di daerah Jawa sampai Bali, dan menyediakan kebutuhan air irigasi sawah di daerah Jawa Barat. Sedangkan menurut data tahun 2018, pencemaran sampah di daerah aliran Sungai Citarum mencapai kurang lebih 500.000 ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari. Next. Untuk itu, solusi permasalahannya kami mempersembahkan Swisor. Next. Swisor adalah sebuah akronim untuk sweeper interceptor. Sweeper di sini memiliki arti menyapu sampah-sampah yang ada, sedangkan interceptor merupakan sebuah alat yang diciptakan oleh The Ocean Cleanup untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sungai dengan memanfaatkan konveyor untuk mengambil sampah di badan sungai, di mana interceptor ini juga menggunakan sumber energi utama dari panel surya sehingga tidak menghasilkan polusi udara dan menggunakan energi cadangan berupa genset apabila dibutuhkan. Jadi, Swisor ini merupakan modifikasi dari Interceptor 001 dengan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, Swisor menggunakan mesin penggerak tambahan karena bersifat mobile dengan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar penggerak mesinnya. Yang kedua, pada Swisor ditambahkan inovasi berupa blower, scraper, atau shower. Next. Blower merupakan suatu alat yang dapat menyalurkan tenaga udara dari sebuah pompa udara.
Blower ini memiliki rangkaian alat pendukung berupa air lift pump sebagai mesinnya yang dibantu kompresor, dan 2 buah blower yang dihubungkan menggunakan pipa di bagian kanan dan kiri pada bagian mesin tersebut. Next. Mekanisme dari pompa injeksi udara atau air lift pump ini sendiri yaitu yang pertama udara bertekanan diperoleh dari kompresor, kemudian diinjeksikan melalui pipa penyalur udara. Udara bertekanan tersebut kemudian akan menimbulkan gelembung-gelembung udara dan gelembung-gelembung yang timbul tersebut akan mengangkat air melalui pipa tegak dan menuju ke permukaan air. Jadi air lift pump ini merupakan solusi terbaik karena konstruksinya sederhana dan tidak menggunakan komponen mekanik yang bergerak. Yang selanjutnya ada blower dan pipa sebagai pendukung selanjutnya. Next. Mekanisme dari blower ini sendiri yaitu pompa bekerja menghasilkan tekanan udara yang kemudian dialurkan ke dalam pipa yang mengalir menuju blower. Lalu udara yang masuk kemudian mengarah ke bagian kipas yang berputar. Lalu daun-daun kipas yang terus berputar tersebut akan memusatkan udara pada bagian tengah kipas. Dan kemudian udara yang terpusat ini akan terdorong keluar karena adanya gaya sentrifugal dan kemudian dialirkan menuju rumah blower. Pada rumah blower tersebut, udara yang terpusat dan datang dengan kecepatan tinggi tersebut kemudian tersebar sehingga alirannya melambat dan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Kemudian udara dengan tekanan yang besar ini didorong keluar dari mulut blower ke permukaan air. Next. Jumlah sampah yang dapat diambil adalah 50-100 ton setiap harinya dengan kecepatan pengambilan yaitu setiap 1 jam diperkirakan kontainer akan penuh. Next. Nah, berikut ada biaya kasar dari blower tersebut. Dengan total perkiraan harga sebesar 4.403.570. Next. Baik, untuk alternatif kedua yaitu penggeruk atau scraper. Kami mengambil prinsip kerja penggeruk itu hampir sama dengan prinsip kerja ekskavator sistem hidraulik. Oke, next. Jadi untuk komponen yang terpenting dari penggeruk itu ada 2 bagian. Yang pertama ada kerangka penggerak dan sistem hidraulik. Untuk kerangka penggerak sendiri terbagi menjadi 2 yaitu attachment dan machine. Attachment itu atau bagian yang bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan terdiri dari boom, arm, bucket, dan silinder-silindernya. Dan untuk sistem mesin itu terdiri dari mesin diesel, pompa hidraulik, control valve, aktuator atau motor hidraulik, dan kabin. Kemudian untuk sistem hidrauliknya itu sendiri, itu terdapat sistem perpipaan dan fluida. Prinsipnya itu fluida akan dialiri ke arah tertentu, yaitu silinder, sehingga dapat mentransfer tenaga dan gaya. Fluida yang digunakan itu oli karena oli memiliki viskositas yang baik, tahan api, tahan dingin, tahan korosi, dan tidak berbusa. Oke, next. Untuk mekanisme scraper itu sendiri hampir mirip dengan mekanisme ekskavator hidraulik. Jadi pertama mesin akan menggerakkan pompa hidraulik yang kemudian akan memompa fluida, kemudian fluida itu akan mengalir ke segala arah. Kemudian fluida itu diatur dengan control valve dan control valve ini diatur oleh operator yang ada di dalam kabin. Kemudian setelah fluida tersebut diarahkan dan menuju aktuator atau motor hidraulik, aktuator ini yang menjadi penghubung antara perpipaan dengan silinder-silindernya sehingga boom, arm, dan silinder dapat bergerak. Oke, next. Nah, untuk jumlah sampah yang dapat diambil perharinya yaitu sekitar 500-100 ton dengan kecepatan pengambilan yaitu sekitar 1,5 jam, itu sesuai dengan kecepatan pengerukannya itu sendiri. Oke, next. Nah, untuk biaya kasar scraper itu sendiri kami mengasumsi bahwa biaya dengan alternatif scraper itu sama dengan biaya ekskavator sistem hidraulik yang berukuran kecil, yaitu sekitar 200 jutaan. Selanjutnya, alternatif ketiga yang kami pilih adalah shower, yang merupakan alat penyemprot air
agar sampah yang berada di dasar sungai dapat terangkat. Untuk komponennya sendiri ada pompa submersible, pipa penghantar air, wadah atau kerangka shower yang telah dilubangi, dan nozzle pada setiap lubangnya. Alasan kami memilih pompa submersible adalah karena ukurannya yang kecil dan kecepatan pemompaannya yang cukup kuat. Dan kemudian untuk wadah atau kerangka showernya kami milih plastik sebagai bahannya karena lebih ringan daripada apabila kita menggunakan logam, dan harga yang diperlukannya juga lebih murah daripada apabila kita memilih logam. Untuk mekanisme showernya adalah pertama, pompa submersible yang ditempatkan pada permukaan sungai, memompa air dari dalam sungai masuk ke dalam pipa. Kemudian air yang di dalam pipa didistribusikan ke dalam alat shower yang sudah dipasangi nozzle. Nozzle yang berputar dengan menggunakan prinsip sentrifugal akan memusatkan air pada mulutnya dan kemudian air akan disemprotkan ke dasar sungai. Air yang disemprotkan tersebut kemudian mengakibatkan adanya gangguan yang terjadi dan akan mengangkat sampah plastik yang berada di dasar sungai agar naik sampai ke permukaan dan masuk ke dalam Swisher. Untuk jumlah sampah yang dapat diambil setiap harinya diperkirakan adalah 50 sampai 100 ton. Dengan kecepatan pengambilan yaitu setiap 45 menit sekali akan diperkirakan kontainernya penuh. Untuk biaya kasarnya kira-kira seperti ini dengan total harga 40 juta rupiah. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan tiap alternatif desain. Next. Yang pertama ada blower. Blower di sini memiliki keunggulan berupa tekanan udara yang sangat besar sehingga diharapkan mampu mengangkat sampah yang berada di dasar sungai. Yang kedua ekonomis, yang ketiga memiliki efisiensi cukup baik. Adapun kekurangannya adalah ukuran mesinnya sangat besar dan serta membutuhkan tenaga manusia. Untuk scraper memiliki keunggulan berupa mudah menjangkau sampah di dasar serta dapat mengambil sampah yang berat dan dapat menyelesaikan kondisi dengan lingkungannya. Namun kekurangannya masih menggunakan tenaga manusia, membutuhkan biaya yang lebih untuk melumas komponen logam-logamnya. Untuk shower memiliki keunggulan berupa lebih dekat ke dasar sungai sehingga memiliki efisiensi yang lebih tinggi serta mampu mengcover area yang lebih luas. Namun kekurangannya bahan pembuatannya lebih banyak sehingga harga yang dibutuhkan lebih mahal serta pemeliharaannya lebih rumit. Next. Kelompok kami melakukan penilaian terhadap tiap alternatif desain dengan beberapa kriteria yaitu ekonomi dengan bobot 5, lingkungan dengan bobot 4, teknis dengan bobot 3, sosial dengan bobot 2, estetika dan bobot 1. Setelah melakukan penilaian, blower mendapatkan nilai 66,8 poin, scraper mendapatkan 47,8 poin, sementara shower mendapatkan 64,1. Dapat dilihat bahwa blower mendapatkan penilaian tertinggi sebesar 66,8 sehingga blower menjadi alternatif desain yang kami pilih. Boleh next. Sehingga alternatif terbaik adalah blower. Ini merupakan sketsa rancangan awal yang kelompok kami buat menggunakan aplikasi Procreate. Next. Selanjutnya kami melakukan rancangan lebih detail dengan menggunakan program SketchUp yang sudah dipasang blower pada bagian bawahnya pada bagian depan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam Swisher ini, terutama secara khusus desain terhadap blowernya. Di tampak atasnya kita bisa lihat bahwa ada bagian-bagian biru yang merupakan tempat untuk solar panelnya. Terus yang di depan didesain berbentuk seperti segitiga itu supaya memudahkan sampah untuk masuk ke dalam conveyornya. Nah selanjutnya di tampak sampingnya bisa dilihat bahwa rangka utamanya itu berupa interceptor, namun diberikan tambahan berupa blower di bagian depan sebanyak 2 buah, kemudian ada conveyornya, dan yang terakhir ada mesin penggerak sebanyak 2 buah di bagian belakang selanjutnya. Kemudian dari tampak belakang kita bisa lihat bahwa di sini ada 2 mesin penggerak yang sudah dilihat di tampak samping, dan kita bisa lihat juga di sini ada kapal pengumpul yang kemudian nanti bisa ditarik dan bisa dikeluarkan supaya box pengumpul sampahnya itu bisa diangkut untuk dikeluarkan gitu.
Dan dari tampak depan, kita bisa lihat bahwa di depannya itu ada 2 buah mesin blower, mekanisme blowernya. Selanjutnya, nah di tampak dari dalam, kita bisa lihat bahwa konveyor yang digunakan itu adalah dengan konveyor jenis galvanized iron, dengan di samping kiri kanannya diberikan mesin untuk yang digunakan untuk mengelola si konveyor tersebut. Dan di bawahnya itu ada detail kontainernya. Jadi untuk box pengumpul sampahnya itu tidak polos, maksudnya tidak tertutup di bagian bawah, tapi kami gunakan jaring-jaring berukuran 1 kali 1 cm, sehingga saat dilakukan pengumpulan sampah, karena tadi ada gangguan terhadap dasar sungai, dan kami mengasumsikan bahwa tidak hanya sampah yang akan masuk ke dalam konveyornya, sehingga kami rancang untuk di bagian bawah dari box pengumpul sampah itu menggunakan jaring-jaring, sehingga kalau misalkan nanti ada pasir atau bebatuan yang masuk, itu akan dikembalikan lagi ke dalam sungainya. Oke, boleh next. Nah, berikut merupakan detail rancangan dari Swisher dengan alternatif blower. Jadi digunakan dimensi interceptor seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kami mengambil bentuk dari interceptor dengan panjang 24 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter. Dan juga kapal pengumpul yang tadi sudah dijelaskan yang bisa ditarik keluar sebagai tempat untuk menampung box pengumpul sampahnya atau kontainer pengumpul sampahnya dengan panjang 14 meter, lebar 4,5 meter, dan tinggi 0,5 meter. Kemudian ada kontainer pengumpul sampahnya dengan masing-masing kontainer pengumpul sampahnya itu berdimensi 4 meter, panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter, dengan tinggi 1,037 meter, dan diperkirakan kapasitas penyimpanan totalnya maksimumnya itu adalah 50 meter persegi. Sehingga diperkirakan sampah yang akan diangkut setiap harinya itu 50 ton sampai 100 ton. Kenapa bisa diasumsikan seperti ini? Karena kami menggunakan 8 jam kerja, dan tidak hanya satu kontainer pengumpul sampah yang digunakan, tetapi ada 6 kontainer pengumpul sampah yang digunakan. Selanjutnya, jaring-jaring yang tadi dijelaskan sebelumnya, sebagai detail dari kontainer pengumpul sampahnya itu digunakan jaring dengan ukuran 400 kali 1 cm dan lebarnya 200 kali 1 cm. Selanjutnya, kemudian masih dalam detail rancangan, untuk konveyornya yang di bagian miring tadi, itu mempunyai panjang 6,21 meter, lebar 1,8 meter, dan tebalnya 0,015 meter dengan kemiringan 20 derajat. Kemudian blowernya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan panjang per masing-masing blower itu menggunakan panjang pipa totalnya itu sekitar 4 meter, dengan diameter pipa blowernya itu sebesar 12 inci. Dan diasumsikan bahwa tekanan udara yang dihasilkan ialah sekitar 600 Pascal. Tadinya solar panel yang digunakan itu dengan panjang 1,65 meter dan lebar 0,99 meter, dan kami memiliki 24 solar panel yang bisa menghasilkan daya sekitar 8.400 watt. Dan terakhir, digunakan juga daya tambahan genset sebagai daya cadangan jika diperlukan, dengan panjang 0,99 meter, lebar 0,635 meter, dan tinggi 0,86 meter, dengan beratnya 1 kg. Jadi cukup ramping untuk dibawa dalam Swisher-nya, dan daya yang dihasilkan cukup besar, yaitu sekitar 10.000 watt. Selanjutnya, nah untuk pengerjaan Swisher, kami mengasumsikan proyek yang akan digunakan itu sekitar 10 bulan, dengan target sampah yang dapat diambil itu sekitar 12.000 yang paling minimum, dan yang paling banyak itu adalah 25.000 ton plastik untuk selama 10 bulan ini. Selanjutnya, berikut merupakan rancangan anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk Swisher. Yang pertama itu yang seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, kami menggunakan kerangka utama berupa interceptor dengan harga 10 miliar 870 juta. Kemudian untuk selanjutnya, setelah ada interceptor kan dilakukan modifikasi dengan menambahkan blower dengan alat dan bahan yang dibutuhkan itu seperti berikut. Yang pertama ada airlift pump sebanyak 1 buah, seharga 550.000. Selanjutnya ada pipa PVC Ruchika tipe AW, digunakan tipe AW agar bisa menampung tekanan
yang cukup tinggi dengan diameternya sebesar 12 inci dan pipa yang digunakan tadi kan 4 meter sebanyak 2 batang dengan harga satu batangnya yang per 4 meter tadi itu sekitar 2.900.000 hingga 2 batang dibutuhkan 5.800.000. Dan selanjutnya dibutuhkan mesin blowernya. Ada per buahnya itu 907.000 karena dibutuhkan blower di kiri dan kanan sehingga dibutuhkan 1.800.000. Jadi diberikan mesin penggerak di belakang karena bersifat mobile Swissernya. Jadi untuk per buah untuk satu mesin penggeraknya itu seharga 238.800.000 sehingga totalnya itu sekitar 477 juta. Selanjutnya digunakan genset untuk pendukung daya dengan pendukung daya totalnya itu sekitar 10.000 watt, itu sekitar 31 juta, dan dibutuhkan juga sambungan seperti fitting lamp untuk pemasangan pipanya nanti, itu satu lumsumnya itu sekitar 2.080.000 dan alat bantu pemasangannya itu sekitar 288.000. Next, selanjutnya ada pula kami tambahkan rancangan anggaran biaya untuk tenaga kerja pembuatan rangka blowernya. Jadi untuk tenaga pemasangan pipa PVC tipe AW-nya itu per meternya itu sekitar 192.000 sehingga 8 meter itu sekitar 1.536.000. Kemudian untuk tenaga pemasangan mesin blower butuhkan satu orang saja itu sekitar 1.800.000. Dan harga yang dibutuhkan itu sekitar 3.036.000. Selanjutnya, untuk pengoperasian Swissernya, karena diasumsikan untuk 10 bulan, sehingga dibutuhkan beberapa tambahan untuk pengoperasian Swissernya. Yang pertama itu adalah kapal tugboat atau charter tugboatnya yang berukuran 180 feet dengan harga per bulannya, harga sewa per bulan itu sekitar 250 juta, sehingga untuk 10 bulan dibutuhkan 2,5 miliar. Selanjutnya untuk biaya pembuangan sampah ke TPA-nya diasumsikan sampah yang diangkut itu yang maksimum sekitar 25.000 ton untuk 10 bulan. Itu per tonnya seharga 483.000 sehingga dibutuhkan sekitar 12 miliar. Untuk selanjutnya dibutuhkan sewa crawler crane pula dengan kapasitas 25 ton untuk sekali angkat dengan harga per bulan itu sekitar 60 juta sehingga dibutuhkan harga sekitar 600 juta. Selanjutnya ada bahan bakar minyak, terutama untuk crane dan mesin penggeraknya. Untuk per bulannya diasumsikan harga bahan bakar minyak yang dibutuhkan ialah sekitar 80.400.000 dan untuk 10 bulan sekitar 804 juta. Dan terakhir untuk biaya maintenance berupa oli, minyak, pelumas, grease, filter oli, filter bahan bakar, dan lain-lain, itu diasumsikan per bulannya dibutuhkan sekitar 2.256.250. Untuk 10 bulan dibutuhkan sekitar 22.562.500. Dengan total harga sekitar 16 miliar untuk pengoperasian Swisser selama 10 bulan. Oke, next. Dan selanjutnya itu dibutuhkan juga tenaga pekerjanya, orang yang bekerja di dalam Swisser dan mekanisme Swissernya. Yang pertama itu operator crawl crane dengan harga jasa satu orang per 10 bulan, dengan setiap bulan itu sekitar 200 jam, itu dibutuhkan biaya jasa sekitar 250 juta. Selanjutnya untuk pekerja pemilah sampahnya, itu setiap orangnya itu diberikan upah sekitar 30.422.760 untuk 10 bulan, dan dibutuhkan 3 orang, sehingga harga yang dibutuhkan sekitar 112 juta. Dan yang terakhir, untuk asuransi keempat pekerja tersebut, diasumsikan per orangnya itu untuk 10 bulan, itu membutuhkan sekitar 25 juta, sehingga untuk 4 orang sekitar 100 juta, dan dengan total harga untuk tenaga pekerja mesin Swisser selama 10 bulan itu sekitar 462 juta. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain, berupa biaya untuk dinas ketenaga kerjaan, dengan harga per bulan itu sekitar 10 juta, dan untuk 10 bulan itu sekitar 1 juta. Selanjutnya, setelah ditotalkan dari masing-masing rancangan anggaran dan biaya total yang dibutuhkan untuk pengerjaan Swisser selama 10 bulan itu sekitar 27 miliar atau sekitar 28 miliar. Oke, selanjutnya video animasi rancangan kami
yang sudah dibuat. Oke, boleh next, langsung diputar saja. Citarum, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa, panjangnya 270 km, mengalir melintasi selatan Bandung. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Firdaus tropis. Tapi, tahun 2013, sungai ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Ratusan warga kembali mengungsi di bawah jembatan layang Pamanukan. Sementara di Karawang, ratusan warga mengungsi di pinggir jalan raya dan rel kereta api. Luapan sungai Citarum dan jebolnya sejumlah tanggul disebut sebagai penyebab banjir di 3 kabupaten di Jawa Barat ini. Setelah drainase dan tingginya curah hujan, banjir di Bandung juga dipicu oleh sungai yang dipenuhi sampah. Beberapa waktu lalu, tim redaksi sempat melakukan penelusuran terkait budaya buang sampah di sungai. Hasilnya, masih banyak warga Kota Kembang yang membuang sampah ke sungai. Tak heran jika Bandung kini terkenal memiliki sungai terkotor di dunia. Tingkat kandungan logam yang tinggi di Sungai Citarum jika tidak segera direduksi dalam jangka waktu dekat bukan tidak mungkin. Sungai Citarum menjadi sungai yang tak lagi layak untuk dimanfaatkan. Citarum, salah satu sungai terbesar. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami dari kelompok 2, bagian lingkungan yang mengeluarkan alternatif desain berupa Swisser. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Dan sekian, dan kami mengucapkan terima kasih.